Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Junita. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023. LPTK Universitas Sriwijaya, program studi pendidikan biologi, nomor UKG 2016-99-568507. Saya juga guru biologi di SMA Negeri 1 Muara Kuang, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Berikut adalah video praktik pembelajaran UKIN, materi komponen ekosistem dan interaksinya, kelas 10 SMA Negeri 1 Muara Kuang. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu mendapat kabar-kabar ya. Baik. Ketua kelas. Saya mau ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah ya, kita sudah selesai berdoa. Selanjutnya Ibu akan absen. Amelia, hadir Bu. Aznur, Bu. Testa, Bu. Dian, Bu. Angel, Bu. Leo, Saya Bu. Endio, Saya Bu. Mawardi, Saya Bu. Awardi, Saya Bu. Muhammad Suwandi, Saya Bu. Muslina, Saya Bu. Muslina, Saya Bu. Ini kenapa dua? Muslina baru muslimah. Yang mana muslina mana muslimah ini? Saya muslimah Bu. Ya, muslimah, saya muslina. Saya Bu. Ya, berarti hari ini semuanya sudah hadir. Ya, alhamdulillah semuanya yang masih di kesempatan. Nah, hari ini kita belajar tentang biologi. Ya, sebelum Ibu menjelaskan apa-apa yang kita pelajari, ya, Ibu akan bertanya, di kelas ini ada enggak yang pernah mandi hujan? Nah, coba siapa yang pernah kan? Ini, apa sesi? Gimana rasanya mandi hujan? Ya? Apa? Ya, yuk. Asik, enak, dingin, menyenangkan. Ya, mandi hujan itu asik ya, ada bumbu air. Yang ini apa cara? Dingin Bu, seru, dingin ya. Jadi mandi hujan itu menyenangkan ya. Naik main pakai shower ya. Iya. Ya, jadi hujan itu salah satu menghilangkan stres ya. Nah, di sini pada pertemuan ketiga kita masih materi yang sama tentang komponen ekosistem dan interaksinya. Namun kita hari ini bagian tentang daun dunianya. Ini ada tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan komponen-komponen yang terdapat pada siklus hujan asap. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan apa itu hujan asap. Terus yang ketiga, komponen peserta didik dapat menganalisis. Jadi kalau ada beberapa kelompok peserta didik dapat menganalisis apa itu hujan asap. Melalui media video pembelajaran, kalian dapat menemukan dan menyelesaikan suatu masalah. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, Ibu akan melakukan pretest, ya, mengukur kemampuan kalian sebatas mana kalian mengetahui ya pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ya, ini dikerjakan. Ya, ini ada soal, lebih kurang 5 soal. Kerjakan dengan judul
Sekarang kerjakan ya tanpa mengetek, tanpa melihat buku, kerjakan dengan jujur. Bu kasih waktu kurang lebih 5 menit ya. Sudah Bu. Udah. Ya Bu. Sudah Bu. Ya. Udah. Apa lagi? Oke. Ini sudah semua bersama Alkis tesnya. Gila ya, nanti ibu koreksi ya. Sebelum kita menonton video pembelajaran kita, ibu ingin mengingatkan atau bertanya tentang materi minggu kemarin. Ya, minggu kemarin tentang apa? Ada yang masih ingat? Minggu kemarin sebelum kita masuk siklus hujan ada tentang ekosistem ya. Jadi ada belajar tentang ekosistem. Ada apa lagi? Ada ekosistem tingkat gen. Tingkat apa lagi? Tingkat jenis. Ada lagi yang lain? Tingkat jenis. Tingkat jenis. Ada lagi? Rantai makanan Bu. Apa? Rantai makanan. Ya, ada yang masih ingat apa itu rantai makanan? Rantai makanan. Ingat rantai makanan. Aku dari minggu kemarin ada yang masih ingat rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Berantai berarti apa? Dari mana? Tali memerlukan. Apa saja apa dia? Rantai makanan itu. Masa sudah lupa? Kali makan. Iya, benar ya. Jawabannya dari siapa nih, Pak? Iya, benar ya. Jadi rantai makanan itu proses bukan? Contohnya apa? Nah, dimakan oleh siapa? Gula jangan rame-rame karena ibu keroyokan satu orang. Angkat tangan, siapa berani? Hebat. Nah, Kata contohnya seperti kata dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung dara. ya benar ya. Itu rantai makanannya ya. Sudah dijawab oleh teman kamu. Jadi jangan lupa lagi nak ya. Kalau sudah pelajaran itu nyampe rumah dibaca kembali. Oke, selanjutnya kita akan menonton video pembelajaran kita hari ini tentang siklus hujan.
juga merupakan unsur penting penyusun protein. Dan daur biogeokimia sulfur berkaitan erat dengan daur air. Asap-asap dari aktivitas industri dan erupsi gunung berapi yang mengandung gas-gas sulfida seperti SO2, SO4, H2S, dan dimetilsulfida naik ke atmosfer dan menyatu dengan awan. Gas-gas tersebut bereaksi dengan air membentuk asap sulfat. Reaksi ini sangat berpengaruh terhadap penurunan derajat keasaman air hujan, sehingga pada saat hujan turun terjadilah kesesuaian keramatan dengan hujan besar. Jika curah hujan terlalu rendah, maka bisa mengancam kelangsungan hidup organisme, tumbuhan, hewan akan mati. Bahkan hujan asam bersifat korosif pada bangunan dan logam. Itulah mengapa hujan asam sangat berisiko bagi kelangsungan hidup organisme. Kandungan sungai pada hujan akan masuk ke dalam darah, sehingga tumbuhan bisa menyerap yang bersulfat untuk menyusun makanan. Hewan-hewan mendapatkan kebutuhan sulfur protein dari tumbuhan dan rantai makanan. Setelah mati, dekompresi akan memulai jasad makhluk hidup yang lain tersebut menjadi komponen-komponen penyusunnya, mengubah senyawa sulfat organik menjadi sulfat organik dan mengembalikannya lagi ke darah. Penguraian ini berlangsung secara aerob sehingga terbentuklah sulfat yang dapat diserap kembali oleh tumbuhan. Jika berlangsung secara anaerob, maka akan terbentuk sel-sel yang beracun. Jasad mati makhluk hidup tertimbun dan menjadi bahan bakar fosil yang pada akhirnya dijadikan sumber energi pabrik dan industri. Sumber sulfat dan logam mengalami proses desulfurikasi oleh bakteri sulfur. Desulfurikasi mampu mengubah sulfat menjadi asam sulfida dan mineral. Biasanya proses tersebut berlangsung di tempat ekstrim dan kurang oksigen. Inilah dalam sulfur atau darah, dalam biogeokimia pada sulfur. Di mana di dalam video yang kita tonton tadi kita bisa mengorientasikan masalah dan kita juga harus menyelesaikan suatu masalah. Dari video yang kita tonton tadi, masalah apa yang kalian temukan dalam video pembelajaran tadi? Ya, apa itu siapa? Ya, nah apa masalah yang kamu lihat dari video yang kita tampilkan tadi? Apa yang akan terjadi jika manusia terkena hujan asam? Apa yang terjadi jika manusia terkena hujan asam? Yang lain ada lagi masalah apa yang ditemukan dari video tadi? Coba kamu bayangkan video tadi. Ya, ada satu orang yang menemukan masalah. Oke, jadi kita akan selesaikan masalah yang kita dapat tadi. Nah, dari jawaban soal pretest tadi, ya, ini ibu sudah mendapatkan nilai soal pretest tadi dan ibu sudah juga kelompokkan nama-nama kelompoknya, ya. Jadi di sini ibu akan mengorganisasikan, ya, masalah yang akan kita selesaikan dengan cara berdiskusi kelompok. Sini duduknya berdasarkan kelompok ya. Anek, Asnur, Desta, Dian, Angel itu kelompok 1. Kelompok 2-nya Leo, Endio, Mawar, Muhammad Suwandi, kelompok 2. Kelompok 3-nya Rajuna, Reza, Rizky, Rohit, Septi. Kelompok 4 Sodikin, Sri Bintang, Tegar, Tesa, ya. Terus kelompok yang terakhir itu ada Sunandi, Widodo, India dan Yofi. Jadi silakan duduknya berkelompok, ya, di mana satu kelompok terdiri dari 5 orang. Silakan.
Sudah? Ya. Sekarang Ibu akan membagikan SKPD lembar kerja, di mana di lembar kerja ini kita akan mampu menyelesaikan suatu masalah. Kita juga akan mengumpulkan data yang akan kita analisis. Coba perhatikan dulu, dengarkan dulu ya. Nanti ada yang bertanya, Ibu nggak ngerti ya. Jadi di SKPD itu sebelum mengerjakan SKPD terlebih dahulu baca apa yang diperintah. Terus di situ juga ada bahan bacaan. Yang tidak mengerti, yang kurang paham boleh ditanyakan dengan Ibu. Ya, sekarang Ibu akan bagi kelompok ya. Kelompok 1 mana? Saya Bu. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ujungnya. Nah, ini ada beberapa bahan bacaan. Sekarang kalian kerjakan, Ibu kasih waktu lebih kurang 15 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Boleh ya, buka buku cetaknya, boleh. Buka handphonenya juga boleh. Asalkan mencari materi yang kita pelajari hari ini. Ini kelompok 4. Kelompok 4 kerjakan kelompok 4. Ini satunya. Nah, diisi. Ya. Boleh tanya Kak Ibu ya. Ya. Jadi bertanya ini ya.
Kelompok 2 selesai? Ya. Ya. Silakan untuk kelompok 2. Kelompok 2 sudah selesai. Baiklah teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang komponen sistem dan interaksi antar komponen yang terdiri dari Bio, Abe, Dwi, Elsa, dan Tiara. Selanjutnya pembacaan teks yang akan dibacakan oleh Dwi. Silakan. Hujan air asam berdampak buruk bagi kehidupan. Proses selanjutnya, gas sulfur dioksida SO2 bakal mengikat oksigen di udara, lantas berubah menjadi sulfur dioksida SO3. Sulfur trioksida SO3 tersebut lantas bereaksi dengan air di udara, kemudian berbentuk air hujan berupa asam sulfat H2SO4. Sementara itu, gas nitrogen oksida NO2 yang naik ke atmosfer juga bereaksi menjadi oksigen yang membentuk gas nitrogen dioksida NO2. Nitrogen dioksida itu lantas bereaksi kembali bersama partikel air di udara, lalu membentuk air hujan berupa asam nitrat HNO3 dan asam nitrit HNO2. Asam sulfat H2SO4, asam nitrat HNO3, dan asam nitrit HNO2 lalu turun ke permukaan bumi dalam bentuk air hujan, salju, dan kabut yang memiliki sifat asam. Air hujan itu lantas menyirami permukaan bumi. Baiklah teman-teman, apakah bisa dimengerti penjelasan dari presentasi kami? Ya, itu kelompok 2 yang presentasi. Diharapkan kelompok lain memberi apresiasi ya, atau ada yang ingin bertanya pada kelompok yang depan. Baiklah teman-teman, selanjutnya kami memberi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan dari kelompoknya masing-masing. Saya Dari kelompok berapa? 1. Silakan. Kelompok 1. Perkenalkan, saya Faiza dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apakah yang menyebabkan terjadinya hujan asam? Selanjutnya, apakah ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, baik, kami akan mendiskusikan jawaban dari kelompok 1. Baiklah teman-teman, kami sudah menemukan jawaban dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh Amila Masinto. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Penyebab hujan asam: pembakaran bahan fosil di industri, kemudian meningkatnya kualitas kendaraan. Baiklah, kepada kelompok 1 apakah bisa diterima dan dimengerti?
Bisa. Bella, terima kasih kepada teman-teman yang lainnya. Apakah ada yang masih ingin bertanya? Kalau tidak ada, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini. Jadi sumber utama hujan asam adalah aktivitas manusia, terutama melalui pembakaran bahan fosil, industri dan transportasi. Secara keseluruhan, dampak hujan asam terhadap bangunan dan infrastruktur menciptakan tantangan serius dalam menjaga dan memperhatikan keberlanjutan. Baiklah teman-teman, itu saja presentasi kami pada hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ya. Kelompok 2 sudah melakukan presentasi dengan baik. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1. Oh ya, silakan kelompok 1 melakukan presentasi atau menyampaikan hasil penyelidikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami. Baiklah, kesimpulan akan dibacakan oleh saudari Mama. Silakan, penyelidikannya apa? Dampak hujan asam, kesehatan, lingkungan, dan tanaman hewan. 1. Masalah apa yang terdapat pada informasi di atas tentang dampak hujan asam dan juga hujan asam secara pencegahan. 2. Apakah yang menyebabkan hujan asam disebabkan oleh lingkungan serta nitrogen di udara? Baiklah, saudara-saudariku, apakah ada yang ingin bertanya? Saya akan mengulang lagi pertanyaannya. Apakah air hujan asam dapat merusak bangunan dan infrastruktur? Berikan contohnya. Baik, pertanyaan akan kami jawab. Beri kami waktu sekitar 5 menit. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Abel yang akan dijawab oleh saudari kami Jesti. Apakah air hujan asam dapat merusak bangunan dan infrastruktur? Berikan contohnya. Iya, karena air hujan asam bersifat asam dan dapat merusak bangunan dan material seperti batu, kapur, dan logam. Contohnya, patung-patung sejarah dapat terkikis. Apakah bisa dimengerti? Bagaimana saudara Abel? Alhamdulillah. Baik, kesimpulan hasil penelitian kami akan dibacakan oleh saudari Nova Eliza. Kesimpulannya, hujan asam merupakan hasil dari emisi gas polutan seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida ke atmosfer yang kemudian berinteraksi dengan unsur-unsur lain untuk membentuk asam dan jatuh ke bumi. Baiklah, presentasi untuk sampai di sini saja. Kami dari kelompok 1, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, apabila ada kebenaran mungkin dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup presentasi kami dengan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu sudah melakukan presentasi. Presentasinya alhamdulillah berjalan dengan baik, ya, jawabannya juga baik. Oke ya, dengan berakhirnya kelompok 1 itu kelompok yang terakhir kita presentasi hari ini, maka kita akan
depan yang ini ya. Kita akan melakukan evaluasi dengan mengerjakan soal OSTS. Selamat bekerja dan tidak boleh gandeng. Alhamdulillah ya, kita sudah melakukan OSTES dan semoga melalui proses ini hasil nilai belajar kalian meningkat ya, karena di sini kita sudah mulai belajar. Selanjutnya, siapa di sini yang bisa memberikan kesimpulan dari semua materi rangkaian proses pembelajaran yang kita lakukan tadi? Ya, Bu. Ya, satu-satu ya. Ini Bapak dulu, apa kesimpulannya? Mulai dari saya, hujan asam merupakan hasil dari emisi gas polutan seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida di atmosfer, yang kemudian berinteraksi dengan unsur-unsur lain untuk membentuk asam dan jatuh ke bumi. Baik, itu saja kesimpulan dari saya. Ya, kesimpulannya sangat baik. Selanjutnya ini dan Firly. Kesimpulan dari saya, hujan asam memiliki dampak terhadap lingkungan, termasuk penurunan pH air dan tanah, kerusakan tanaman, serta korosi pada bangunan dan benda-benda tertentu. Untuk mengatasi hujan asam, yaitu menggunakan energi listrik. Ya, jadi semuanya kesimpulannya sudah baik ya. Jadi berarti berakhir juga proses pembelajaran kita hari ini. Jadi besok ya komponen masih sama, komponen ekosistem ya, dan interaksinya materi kita minggu depan. Tapi minggu depan kita akan belajar tentang siklus biokimia, tapi bukan siklus hujan asam lagi ya. Kita akan bahas tentang yang lain ya. Jadi diharap ya setelah pulang ke rumah itu materi kita hari ini dibaca lagi, terus materi yang akan datang itu dibaca. Entah itu lewat perpus, bisa belajar lewat buku cetak di rumah, bisa baca buku lewat handphone. Kan sekarang banyak ya di Google itu buku-buku ya, jadi tinggal di-download baca supaya pertemuan kita di minggu depan akan berjalan dengan lancar. Oke, ada pertanyaan lanjutannya ya? Ya. Nah, sebelum ibu tutup, ibu mau tanya ya, giliran kita melakukan refleksi ya.
Nah, Chelsea, apakah pada NKPD terdapat kekurangan? Apa itu? Tidak ada ya. Nabila, apakah bahasa yang digunakan tadi ada yang tidak kalian mengerti? Mengerti semua. Mengerti semua. Alhamdulillah ya, kalau seperti itu berarti kita berjalan dengan lancar hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.